Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i salihin min bariyatik adada ilmik wa ufir wa aghith wa farrij bifadlika wa minnatik subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam acara yang sangat istimewa. Di dalamnya kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan melakukan di antara amalan yang insya Allah tidak akan pernah ditolak oleh Allah sekalipun dengan riya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan diterimanya salawat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah kita semuanya hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salihah, dan memiliki keturunan yang saleh salihah, dan dimudahkan segala urusan kita yang semuanya membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Bada'ad din, agama ini dimulai ghariban, asing, aneh. Agama yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, diajarkan lewat para nabi dan para rasulnya, itu dianggap hal yang aneh. Kenapa kok dianggap aneh? Karena ada yang terjadi sebelumnya, yang mana di saat itu tidak ada yang mengingatkan dan meluruskan. Ketika datang yang meluruskan, yang membenarkan, maka oleh yang lainnya dianggap ini aneh. Ada 10 orang berada di satu tempat, menjalankan ini, menjalankan itu, dan mereka semuanya sepakat dengan apa yang dijalankan. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah, bahkan mungkin bersama-sama melakukannya. Ketika datang orang ke-11, kemudian memberitahukan, mengajarkan, memahamkan, ini salah, yang benar ini, itu keliru, yang benar ini, pasti oleh orang 10, satu ini dianggap asing, dianggap aneh. Kenapa? Karena tidak ada sebelumnya yang mengingatkan, yang menegur, yang memahamkan. Yang ada dari dulu seperti ini. Lah yang seperti ini di saat itu dianggap aneh. Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW, terpisah sangat jauh dari Nabi sebelumnya. Jadi dari Nabi sebelumnya itu terpisah sangat jauh, sehingga kerusakan, perubahan
itu terjadi besar-besaran. Oknum-oknum yang ingin menguasai, ingin mengerajai itu semuanya tampil. Tentunya ada dari mereka orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti, atau bahkan orang-orang miskin yang punya pikiran bahwa mereka adalah orang-orang yang ngerti. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Sehingga apa yang dari mereka itu mereka mengiyakan, mereka mengikuti, karena dianggap oleh orang-orang awam, orang-orang yang nggak ngerti bahwa mereka itu lebih mengetahui, lebih pintar. Biasanya kan seperti itu ya. Karena umumnya orang miskin itu menganggap orang kaya itu pintar, orang kaya itu paham, ngerti. Nggak mesti. Tapi orang miskin punya pendapat, punya pemikiran seperti itu. Lah, karena orang-orang ini punya kekayaan, punya kedudukan, punya martabat di mata orang-orang sekitarnya, punya tujuan, punya keinginan. Nah, keinginannya dijalankanlah. Melakukan ini, melakukan itu, naruh masalah ini, naruh masalah itu, yang mana mereka semuanya iya aja, walaupun mereka nggak tahu diarahkan ke yang salah, diarahkan ke yang nggak benar, seperti yang terjadi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Pemimpin mereka mengelabui orang-orang yang mengikutinya. Karena itu diantara ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berpindah dari agama ke agama yang akhirnya ke Islam. Dalam perpindahan dari agama ke agama, Salman itu pernah tinggal di semacam gereja. Berpindah dari gereja ke gereja. Lah, yang tinggal dalamnya itu kan pastor, orang yang minta doa, orang minta ini, itu naruh duitnya bukan untuk gereja, bukan kembali kepada orang-orang yang datang ke gereja itu, tapi dimanfaatkan oleh pendetanya kekayaan pribadi. Berpindah lagi seperti itu. Lah, Salman karena tinggal di dalam gereja mengetahui, bahkan pendetanya yang menyampaikan di akhir umurnya. Jadi pendeta itu mau mati baru ngomong, sebelumnya nggak tahu Salman, baru ngomong di tempat ini ada, ambil dan sebagainya. Kaget, diperhatikan, pindah lagi seperti itu juga. Tapi hebatnya pendeta terakhir yang memberikan jalan untuk masuk Islamnya. Lah, seperti itulah mereka. Seperti itu yang terjadi. Jadi orang-orang yang dianggap mengerti orang bawah, orang-orang miskin berulah. Tapi orang yang miskin ini nggak ngerti. Akhirnya perubahan luar biasa dahsyat. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus menjadi nabi dan rasul, melakukan hal ini, melakukan itu, penentangannya sangat hebat. Karena apa? Sudah terpaut lama, kemudian Nabi mengajarkan seperti dari nol lagi. Penentangan sangat hebat. Sebagaimana yang sering kita dengar, dicaci, dihina, dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari duri dan yang lain sebagainya. Itu sudah makanan Nabi setiap harinya. Makanan Nabi setiap hari itu. Tapi Nabi sudah dipasang
power sabar yang sangat hebat oleh Allah. Sehingga gangguan mereka itu tetap membuat Nabi tenang menghadapi mereka, membuat Nabi nyantai menghadapi mereka. Dengan apa? Diceritakan oleh Allah tentang nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh seperti ini kaumnya, Nabi Hud seperti ini, Nabi Lut seperti ini. Nabi sudah ibarat orang silat itu sudah pasang kuda. Oh, podo ambek Nabi iki kayak gini, sudah nyantai. Dan juga Nabi diingatkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Sabar katanya Allah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Jangan terburu-buru. Nah, karena para ulul azmi itu walaupun mereka tingkat gangguannya luar biasa daripada para rasul lainnya, tapi mereka akhirnya terburu-buru menggunakan senjata pamungkasnya untuk membinasakan kaumnya. Nah, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad sudah diberikan waspada kepada oleh Allah, wala tasta'jil lahum. Nah, karena itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu kathural adza wa huwa saburu li rabbih wa huwa syakuru wa kana la yatanawana. Gangguan yang datang kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bukan gangguan yang kecil, yang sedikit, tapi bahkan yang besar. Tapi Nabi Muhammad sabur, sangat sabar dalam menghadapinya. Memang harus, karena yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang tertipu dengan pemahaman-pemahaman yang ada dari orang-orang yang salah, yang sudah lama tidak ada yang mengajarkan kepadanya, yang mengingatkannya. Itu kalau ada orang yang baru untuk mengajarkan kebaikan, ketaatan yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi itu dimusuhi, jangan kaget. Jangan kemudian down, itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Kenapa? Itu tadi bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban. Awal mulanya sudah dianggap aneh dulunya. Kembali pun seperti itu. Sekarang nih, masyarakat kita pada umumnya memiliki faham yang keliru. Banyak dari kehidupan masyarakat kita ini memiliki faham yang keliru. Akan tetapi itu dipegang dengan erat oleh mereka. Kenapa? Selama ini tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang meluruskan. Seakan-akan pemahaman mereka itu sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, saya pernah diundang akikoh di wilayah Mojosari, diundang akikoh. Kemudian menjelaskan tentang nama. Lah tanpa kita sadari, contoh nama yang disebut itu ada salah satu hadirin yang memakai nama itu. Tapi dia marah. Nggak langsung marahnya, di belakang. Nah, ya tahulah yang depannya macan kan ngono. Gremeng di belakang, bapakku jeneng aku ini itu dan lain sebagainya. Kita bukan menyalahkan orang tuanya. Bisa jadi kalau kita punya orang tua kurang mengerti, kurang paham, kurang dekat dengan ulama, kurang dekat dengan kiai, melakukan kesalahan hal yang lumrah. Bukan berarti kemudian orang tuanya memberikan nama yang seperti itu kemudian orang tuanya salah. Enggak salah. Namanya manusia itu melakukan kekeliruan, hal yang wajar, namanya manusia. Beda kalau itu malaikat. Namanya manusia melakukan kesalahan, hal yang lumrah, bukan hal yang menungso dak sok salah. Tidak ada.
Ulama aja bisa keliru kok. Ulama yang mempelajari ilmu seperti Imam Zamakhsyari, ulama hebat. Ulama hebat. Ahli bahasa, memiliki kitab tafsir Al-Quran, tapi memiliki kesalahan. Imam Zamakhsyari yang dikatakan oleh Imamul Ghazali, beliau adalah bihar, ilmunya itu samudra, lautan. Salah. Apalagi orang tua biasa itu dan sebagainya. Nabi Muhammad istrinya diganti namanya. Diganti karena apa? Kurang bagus. Kurang bagus itu dari segi makna, karena nama ini pengaruh untuk kehidupan. Jangan dimisalkan namanya tadi itu cocok dengan fulan, cocok dengan fulan. Mana lebih bagus, cocok dengan tokoh-tokoh itu dengan ulama? Mana lebih bagus, namanya cocok dengan Rasulnya Allah, Nabinya Allah, atau tokoh-tokoh yang belum tentu masuk surga? Kalau cocok dengan namanya Allah, namanya Rasulullah, atau namanya para nabi, para rasul, mereka pasti masuk surga. Pasti mereka masuk surga. Lalu kemudian kalau dicocokkan namanya dengan nama mereka, kan lebih bagus. Namanya mengikuti nama ahli surga, yaitu para nabi, para rasul. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadisnya, innakum satut'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum. Katanya Nabi, nanti kalian ini di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian, nama orang tua kalian, perbagus nama kalian. Lah perbagus bukan sesuai kita, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ada lagi yang mengatakan ma'ubid wa ma'humid. Nama yang diawali dengan kata abdu atau Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud dan yang lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, tapi karena hal ini jarang disampaikan, hanya apa? Orang itu berpegangan dengan pegangan yang salah. Dia pasti akan menghina, mencemooh dan yang lain sebagainya. Itu jawab dengan senyuman. Kenapa? Memang akan kembali aneh. Ajaran Islam, ajaran agama Allah ini akan kembali aneh. Kenapa? Memang dari sejak kapan? Dari sejak dulu ya, anak-anak kita ini, anak-anaknya umat Islam, kalau sudah lulus SD pray ngaji. Lulus SD pray ngaji. Kalau sudah pray ngaji, ngerti dia tentang agamanya? Nggak ngerti. Apa yang menjadi pegangan dia? Pada umumnya yang terjadi, nggak tahu itu salah atau benar, di situ dipegangi, di situ dicekal. Mau benar mau salah di situ dicekal. Kenapa? Dia nggak ngaji. Coba suruh ngaji. Nah, baru mengetahui ini loh ayat Al-Quran dalilnya, ini loh hadisnya Nabi, ini loh perbuatannya para sahabat dan lain sebagainya. Baru tahu dia. Lah yang beruntung kalau sudah seperti itu, kalau sudah Islam ini dianggap aneh, ajaran Islam sudah dianggap aneh lagi, siapa yang paling untung di situ? Siapa yang bahagia di saat itu? Fatubalil waroba. Yang beruntung adalah orang-orang yang dianggap aneh. Jadi orang-orang yang dianggap aneh itu yang untung. Orang-orang yang dianggap aneh itulah yang bahagia. Lihat siapa orang yang dianggap aneh? Ada beberapa perbedaan tafsir itu. Di antaranya alladzina yuslihuna ma fasada min ummati. Mereka orang-orang yang berusaha terus memperbaiki kerusakan yang terjadi pada umatku, katanya Rasulullah. Jadi orang yang berusaha memperbaiki. Lah, yang memperbaiki ini siap dicaci maki, ya, siap dimusuhi,
siap dihina, siap di fitnah dan yang lain sebagainya. Kenapa? Untuk memperbaiki itu pasti lawannya banyak. Lawannya banyak, gak sedikit. Tapi jangan kemudian lawan banyak dihadapi balas-balasan. Enggak perlu dibales. Enggak perlu kemudian dia menghina kita menghina, dia mencaci kita mencaci, mereka ini kita enggak perlu. Teruslah perbaiki keadaan ini. Ya, terus berusaha perbaiki kesalahan-kesalahan, mau diterima saat ini ataupun tidak, lakukan terus. Lakukan, memperbaiki kerusakan ini terus berjalan, ya, dan yang lain terus berjalan. Kita memperbaiki. Ada yang mencaci, biarkan, kita tetap berusaha memperbaiki. Ada yang menghina, biarkan, kita. Ada yang memfitnah, biarkan, kita terus memperbaiki. Lah ini yang orang yang akan beruntung. Ini orang-orang yang akan bahagia. Ini orang-orang yang akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, alladzina yuhyuna sunnati, mereka orang-orang yang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan ajaranku. Jika orang-orang meninggalkan sunnahnya Rasulullah, meninggalkan ajarannya Rasulullah, kita hidupkan kembali kesunahannya Rasulullah, kita hidupkan kembali ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah ini yang dikatakan oleh Rasulullah, tuba, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita berada di zaman yang Islam sudah tinggal nama. Islam tinggal nama. Berarti sudah di akhir zaman, sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, ma bagil Islam illah rasmuh. Islam ini hanya tinggal namanya toh, terpampang di KTP atau di sekolahan dan semisalnya, tinggal nama. Tapi di dalamnya ajaran Islam, ajaran agamanya sudah hampir tidak ada. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan semestinya. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan yang semestinya. Berarti apa? Benar-benar Islam ini sudah sangat terkikis. Nah, karena itu yang menghidupkan itu nggak banyak, yang memperbaiki nggak banyak. Sehingga yang sedikit ini, karena semuanya sudah meninggalkan, menjauhi, dijanjikan oleh Rasulullah keberuntungan, kesenangan. Memang segala-galanya yang sedikit itu yang istimewa, ya, sedikit itu yang istimewa. Seperti yang disabdakan, ada yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang pandai bersyukur dari hamba-hambanya Allah gak banyak, sedikit, ya. Masa tamu VVIP itu lebih banyak daripada yang hadir pada umumnya? Ya enggak. Kalau nonton bola VVIP lebih banyak daripada penonton yang lain, apa VVIP cuma sedikit? Sedikit. Lah VVIP daripada al-ghuraba ini enggak banyak. Nah, kita perlu masuk di dalamnya. Kita perlu menjadi al-ghuraba, orang-orang yang memperbaiki dan orang-orang yang menghidupkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, di barzah dan di akhirat, dengan didekatkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikatkan, dihubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, tidak terpisah dengan apapun. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan, memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kesunahan-kesunahan yang kecil, dari kesunahan-kesunahan yang ringan, dan mudah-mudahan dengannya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai lainnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.